Sobat Tantangan, kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu pakar saham nih, konsultan saham, Bro AWS. Dan pastinya yaitu pakar hipnoterapi, Cici Nancy, hipnoterapis ya. Nah, saya pengen tahu nih, kaitan dari hipnoterapi sama saham itu ada nggak sih? Oleh karena itu, mari kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih Bro Ebes, Cinensi dan semua sobat tantangan hidup. Saya sudah nonton loh video Cinensi tentang hipnoterapi di channel ini juga. Oke. Nah, memang itu ada kaitannya. Seperti yang sudah saya tonton, hipnoterapi adalah seni berkomunikasi di alam bawah sadar agar mindset kita tetap positif, bukan? Ya. Nah, coba nih saya kasih ini sedikit ya. Mungkin akan lebih tepat disebut pikiran bawah sadar. Pikiran bawah Nah, sadar. kalau ngomong alam itu kita bicara alam-alam lagi. Iya. Jadi ada alam sana. Oke. Iya, oke. Oke. Pikiran bawah sadar betul. ya. Yang mana yang paling penting kalau saya sebagai konsultan saham, Ci. Jadi buat sobat-sobat, memang betul yang disampaikan Bro Elbes. Saya sebagai konsultan saham juga. Awalnya klien saya hanya 3, 7 bulan lalu hanya 3. Sekarang sudah lebih dari 100 Wah. klien saya yang join ke saya untuk dikonsultasi saham. Mantap. Secara grup bersama. Yang mana yang paling penting dalam saham supaya kita berhasil dan survive adalah menjaga psikologis kita agar tetap waras dan tetap positif. Yes. Gitu. Betul. Setuju banget. ya. Karena apalagi kalau bicara masalah uang ya. Betul. Terus ya Iya. kan? Betul. Nah, kalau bicara masalah uang, itu tuh bisa panas dingin. Nah. Kata siapa jatuh cinta dalam panas dingin? Saya penasaran sih, ada nggak Iya. sebutan hipno profit atau hipno cuan? Itu good idea. Iya kan? Nanti kayak kita bisa Nah, berkolaborasi nih. boleh, Iya. boleh. Iya. Nah, cuman saya pernah nih membawakan tentang hypnoselling. Oh. Ya. Nah, untuk teman-teman atau para sahabat ya, bertanya hypnoselling itu apa sih? Selling kita tahu itu berkaitan dengan penjualan. Penjualan. Ya butuh-butuhnya uang juga ya. Tapi makanya itu ide bagus tuh. Iya. Boleh juga tuh hipnocuan gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Bagaimana kita menggunakan seni komunikasi pikiran bawah sadar berkaitan dengan itu tadi cuan-cuan itu Betul. tadi ya. Supaya apa sih dapat mindset yang tepat? Karena bermain saham itu itu banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan di sana. Salah satunya kesabaran, betul nggak? Betul. Nah, yang mana teman-teman tahu kesabaran, ketenangan itu adalah masalah mental. Betul. Nah, masalah mental ini gak bisa namanya minum obat lalu gua tenang, lalu gua sabar. Yang ada sih obat itu, ada sih, tapi itu dilarang ya. Yang bikin godek-godek gitu. Bikin tenang sih, tapi jadi nggak berkesadaran. So, kalau kita tidak berkesadaran otomatis sedangkan di dalam dunia saham kan butuh yang namanya smart ya. Betul. Butuh juga untuk menganalisa. Berarti kalau sudah tenang tapi tidak berkesadaran, jangan harap cuan deh. Betul. Ya ada cuan melayang ya. Iya. Oke. Jadi Ci juga yang mana tadi Cici ada sampaikan di video kemarin, Ya. bisa terhipnotis dengan simbol-simbol. Betul. Nah, di saham pun juga demikian, Ci. Wow, Saya baru keren. bongkar untuk khusus Di channel ini aja ya. Saya baru bongkar. Wah. Oke, yang pertama, Ci, ini harus kita ketahui bersama Yes. karena tidak banyak yang ketahui tentang ini. Wow. Secara tidak langsung kita juga dihipnotis oleh simbol-simbol saham. Saham ini kan bawaannya dari luar negeri sana ya, US ya Iya. konsepnya. Iya. Yang mana kenapa kalau harga saham itu turun warnanya merah? Oh. Kenapa? Iya. Iya, ya. Kenapa kalau kenapa harga ya? sahamnya naik warnanya hijau? Oh. Nah, merah berkaitan dengan apa? Emosi. Emosi, betul. Panas ya kan? Buru-buru. Nah, Logis. Hijau. Hijau. Tenang. Kalem, Bijaksana. Iya. betul sih, padahal kita belum pernah bahas ini Iya, sebelumnya ya. belum ketemu, Yang ya. mana kalau merah selain panas itu juga simbol api. Iya. Betul ya? Api, kebakaran, takut. Jadi itu simbol ketakutan. Wah, pantesan kalau merah saya deg-degan. Waduh, saham saya turun nih. Waduh, gawat dong Jadi ini. secara tidak langsung orang-orang para pemula kalau melihat harga sahamnya turun, dia langsung ketakutan. Iya. Betul. Padahal saya selalu sampaikan, kalau kita sudah menganalisa secara mendalam, Iya. kita sudah betul-betul riset Iya. bahwa ini sahamnya bagus. Sahamnya bagus, kalau harganya turun, kita ngapain? Harusnya tambah beli. Iya. Kasih contoh, Ci ya. Cici sering fashion dong ya, belanja di mall. Iya. Pastinya, Iya pasti. dong. Iya dong. Misal, Stylish, Cici ya tahu kan? ini baju yang Cici sangat sukai. Iya, iya. Dan Cici tahu betul itu harganya sekian. Iya. Tiba-tiba sale 50%. Wah, Cici ambil apa Cici takut?
Ambil. Sama seperti itu dengan saham. Kalau sahamnya bagus banget, ternyata harga sahamnya lagi turun, bukannya kita takut, justru kita ambil beli. Jadi konsepnya sama seperti itu, Ci. Tapi kalau orang-orang tidak bisa seperti itu, takut. Udah takut dulu. Udah takut duluan. kehilangan. Betul. Nah itu yang pertama, warna merah. Jadi kita jangan sampai termakan propaganda psikologis. Ini sangat sedikit yang mengetahui tentang ini. Baru saya bongkar di sini. Oke. Yang kedua, Ci, tadi betul juga yang Cici bilang kalau hijau tuh melambangkan ketenangan, pohon, sejuk ya. Iya. Nah, sama juga kenapa saham itu kalau naik lambangnya hijau. Tadi yang betul Cici sampaikan, dan juga ini supaya orang-orang ini termakan propaganda greedy. Serakah. Wih, sudah untung nih, profit nih. Beli lagi ya. Terus beli, tambah beli karena sudah terbukti untung. Iya. Nah, padahal kita harus menjaga mindset kita, menjaga psikologis kita agar tetap waras dan positif. Nanti saya akan bahas satu persatu apa yang harus kita miliki agar mindset kita tetap positif. Secara di dalam pikiran bawah sadar tentunya. Iya, keren banget. Nah, Betul. keren. Cuma saya mau tanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan langsung, Ci. Itu berarti kan kalau misalnya itu hal yang sangat natural dan sederhana, berarti bisa dipelajari juga dong dari sejak dini ya? Betul, Ci. Apalagi Ci, penelitian saya untuk bisa lulus S1 tentang saham. Jadi saya membongkar apakah saham itu bisa dianalisa atau hanya tebak-tebakan. Ini naik, ini turun. Jadi ini benar-benar sebagai syarat untuk saya lulus S1 di Jogja, UGM. Yang mana teman-teman nanti bisa baca hasil penelitian saya. Terbukti dari hasil penelitian saya bahwa saham bisa dianalisa. Contoh, Ci, contoh ini secara simpel ya. Iya. Cici tahu kenapa misalnya kapan menjelang momen tertentu daging sapi harganya naik? Pas lebaran. Iya. Kenapa Cici bisa tahu? Karena pada saat mau lebaran orang-orang pada demandnya Permintaannya meningkat, naik. Semua orang kompak beli sapi untuk makanan di lebaran itu. Nah, mengapa harga lebaran mahal? Harga daging sapi mahal. Iya, Nah, seperti itulah dengan saham. Jadi ada analisanya dan itu terbukti sudah diakui gitu loh hasil riset saya. Keren ya, Bro, ya? Iya. Iya, Nah, saya pengen tanya nih, Ci. Misalnya nih saya sudah trauma nih, ya kan? Iya. Waktu invest saham rugi. Terus setiap kali lihat grafik naik turun terus, saya sering deg-degan nih. Waduh, dakdikduk. Nah, trauma dari itu bisa diobati nggak, Ci, dengan hipnoterapi? Ya, makanya judulnya ada hipnoterapi. Iya. Terapi untuk apa tadi? Yaitu untuk masalah psikologis yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kadang-kadang masalahnya kan cuma muncul di permukaan. Kok kayaknya gue tiap kali lihat warna merah langsung jantung gue kayak terus langsung keringat dingin, langsung kayaknya mau minum yang banyak atau apa, macam-macam kan orang. Lihat grafik, naik, aduh, nggak naik ya. Iya, atau ya bahkan ya sampai orang kalau kita lihat kok kayaknya nggak make sense nih. Oke. Para sahabat tantangan, kita bisa bilang nggak make sense, tapi kita nggak tahu yang kita nggak tahu. You don't know what you don't know. Kita nggak boleh ngejudge orang, karena siapa tahu di dalam psikologi dia, di dalam pikiran dia, itu bagi dia itu tuh real banget, nyata banget. Walaupun bagi kita kayak, lu tuh cuma pikiran lu doang. Nah, kadang-kadang orang yang berpikir seperti itu mungkin kita boleh sebut sudah tingkat akut ya, sehingga dia nggak menyadari ini real atau enggak. Nah, itu boleh, itu bisa dibawa ke hipnoterapis, itu bisa dibantu untuk supaya dia mengenali itu dulu, lalu kemudian menyelesaikan yang ada di bawah pikiran bawah sadar itu ya. Oke. Selanjutnya, Bro, psikologi saham. Bagaimana psikologi saham yang harus tepat? Benar, tadi seperti yang saya sampaikan ada beberapa yang ingin saya sampaikan itu supaya kita tetap positif dan waras. Yang pertama, kita harus punya mindset bahwa saham itu bukan cara cepat jadi kaya. Jangan ya. Jangan ya. Bukan cara cepat jadi kaya, tapi cara tepat. Cara tepat untuk jadi kaya. Bukan cepat ya. Bukan cepat. Ya. Karena banyak sekali pemula yang ingin cepat kaya. Betul. Jadi dia langsung masuk saham. All in. Waduh. Uangnya besar dari hasil pinjaman lagi. Waduh, gawat. Betul. Karena kenapa? Kata cepat ini ada satu intention. Nah, satu intention ini di bawahnya pendorongnya, kompornya itu apa sih? Ketakutan. Betul. Takut
gak bisa kaya, takut gak dapet. Nah, jadi ini yang mendorong emosi negatif, yang mendorong supaya akhirnya dia melakukan cara-cara yang gak tepat. Oh, ternyata Nah. seperti itu. Itu dia mengapa saya selalu sampaikan untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang join ke grup saya. Hey, saham itu bukan cara cepat ya. Ini tepat. Yes. Ini cara tepat dan ini ada analisanya. Yes. Itu yang pertama harus Iya. kita miliki Mindsetnya betul. kita Betul. ubah dulu ya. Oke. Kita harus ubah. Next. Yang kedua, saham itu bukan judi, Oke. jelas. Yes. Saham itu bukan judi. Semua ada analisanya, bukan gambling. Jadi saham itu seperti bisnis. Seperti bisnis. Iya, betul. Nah, Setuju banget tuh. seperti Cici adalah pemilik dari ayam taliwang. Iya. Tentu Cici punya saham ini dong. Iya. Iya. Sebagai mayoritas kepemilikan adalah Cici kan. Betul, iya. Boleh diinvest nggak, Ci? Good idea juga. Ya, betul. Saya setuju banget bahwa saham itu adalah, kalau kita mindsetnya saham itu adalah bisnis, maka kita akan mau apa? Coba teman-teman nih pengen bisnis buka restoran, pasti teman-teman mikir dong, gimana caranya? Tapi kan saya nggak bisa masak. Tapi kayaknya bisnis restoran tuh enak deh. Nanti saya bisa ajak teman saya, nanti saya bisa begini begitu. Nah, caranya gimana awalnya? Harus mau belajar. Nah, setelah mau belajar lalu kemudian apa? Anda harus apa? Praktek, usaha. Nah, semua dari belajar dan praktek ini kalau Anda lakukan dengan cara tepat dan benar, otomatis dong hasilnya akan lebih baik. Nah, Combine ya, Ci, ya? iya, makanya setuju banget nih. Betul. Nah, apalagi nomor 3 itu juga yang ingin saya sampaikan. Untuk kita bisa survive di saham, sukses, kita harus selalu belajar sih. Yes, itu Belajar bisa dengan mentor, dengan partner, maupun dari buku, dari hasil seminar. Dan saya pun juga sampai sekarang masih terus belajar. Dan bahkan ya, bro, kita bisa belajar dari apa? Pengalaman kita. Betul. Ketika kita gagal, kita punya mindset, ini saya belajar, ini uang saya belajar. Nah, di situ Oke. maka ketakutannya tuh bisa lebih hilang. Belajar dari Iya. pengalaman ya. Yes. Betul, dan juga saya juga sharing ya, mengapa yang awalnya hanya 3, saya sudah bisa ada klien ratusan, lebih dari 100. Karena saya selalu bilang, hey, kalian join ke saya bukan hanya jiplak ya, tapi kalian harus belajar, dapat ilmunya. Dan kenapa mereka bisa yakin, saya juga membuktikan. Mengapa saya bilang ini akan naik, saya berikan alasan dan juga saya ikutan beli. Ini buktinya ya, nih saya screenshot, ini saya buktinya saya ikutan beli. Iya. Jadi mereka juga senang. Oh, ternyata mentor saya kok AWS misalnya Iya. bukan hanya asal bicara, Iya, tapi bukan juga teori, ya. ikutan praktek. Iya. Dan jadi mereka senang juga tentunya dan terus belajar. Saya juga bilang kalau misalnya kalian sudah mencapai belajar yang cukup, kalian boleh mandiri seperti itu. Nah, itu yang poin ketiga, harus mau selalu belajar. Iya, iya. Gitu. Setuju. Itu paling penting juga sih ya. Ya. Mindset kita agar tetap positif dan terus Betul, terbangun. betul. Karena kan setuju nggak, bro? Kalau misalnya kan sering nih kita dengar katanya, oh motivator ini hebat, nomor Iya. berapa Iya. paling hebat. Terus selalu tuh nomor 1 tuh dikosongkan. Iya. Siapa Iya. motivator yang paling hebat sebenarnya? Coba. Kita ya harusnya ya. Diri kita sendiri, ya. ambil cermin, tatap wajah orang yang di cermin tersebut. Anda motivator terhebat. Karena kenapa? Anda mau belajar dari motivator A, B, C, D, Anda bisa mungkin semangatnya itu kebakar. Itu tadi yang di atas itu ya, yang Iya, Anda iya. bisa dengar penjelasan tentang hipnoterapi ini, bahwa ada pikiran sadar. Itu hanya masuk ke 12%, semangat. Tapi kalau di bawahnya, di pikiran bawah sadarnya itu banyak sekali hal-hal yang belum Anda bereskan dari diri Anda sendiri. Nggak akan ada yang bisa membuka pintu ke pikiran bawah sadar itu. Jadi harus kita sendiri dulu kenali diri kita. Oh, saya ternyata punya hambatan ketakutan sih. Saya tuh punya rasa malas begini, begitu. Setelah Anda ketahui, breakthrough. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir saya pengen tanya nih, kan Cici Nancy sama punya klien, Bro AWS juga sama punya klien. Nah, pasti kliennya berbeda-beda dari kalangan yang berbeda-beda, Yes. latar belakang juga berbeda-beda. Yes. Bagaimana Cici Nancy menghadapi klien yang beragam itu? Ya. Dan nanti baru ke Bro AWS. Oke, menghadapi gini, kalau saya tuh punya prinsip begini, saya nggak bisa merubah orang, ya kan? Cara mereka berpikir, cara mereka ngomongin kita, mereka mau ngomongin apapun, mau cerita jelek, baik, apapun tentang kita nggak bisa kontrol, betul ya? Lalu kita mau suruh mereka mikir apa tentang kita, lu mikirnya baik-baik aja tentang gue, nggak bisa juga. Kita mau suruh mereka itu berbuat yang baik-baik aja sama saya nggak suka disakiti, saya rapuh, tolong jangan sakiti saya, nggak bisa. Dia mau sakiti kita dengan pikirannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, tetap dia akan lakukan. Karena pilihannya di dia, kontrolnya di dia. Tapi saya adalah pilot untuk diri saya sendiri. Saya punya kendali untuk hidup saya punya kendali untuk diri saya.
melalui cara saya berpikir, cara saya berucap, cara saya bertindak. Jadi seorang mau ngapain pun sama saya, nggak apa-apa. Yang penting saya mau ngapain. Saya mau mikir baik atau buruk. Saya mau ngomong baik atau buruk. Nah, cara saya maintain karyawan, Seperti itu ya. maintain ini saya, klien-klien saya juga seperti seperti ya. itu. Prinsipnya ke saya dulu. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa berikan? Nah, kalau saya mau yang baik, saya akan dapat yang baik. Kalau saya melakukan yang tidak baik, ya saya akan dapat otomatis yang lebih banyak yang tidak baik. Nah, saya melakukan yang baik, saya perlu sadari juga bahwa hasil yang tidak baik juga tetap akan saya dapat. Itu tidak terhindarkan karena inilah kehidupan. Jadi buat saya lakukan terus yang terbaik. Itu Oke. aja. Untuk Bro gimana? Oke, saya juga mirip dengan Cinensi, yang mana yang pertama tadi saya selalu ajarkan rasa bersyukur untuk klien-klien saya semua ini. Harus adanya rasa syukur yang tinggi. Ya. Mengapa? Kalau misalnya sahamnya sudah naik, kita sudah jual nih, untung 10%. Lalu ternyata masih bisa naik lagi 3%, 4%. Saya bilang nggak apa-apa, kita harus bersyukur. Mengapa? Ayo coba kamu bayangin, kalau kamu simpan uang di bank deposito, katakanlah dapat bunga 5-6%. Tapi kita harus simpan di bank tersebut harus berapa lama? Ya. 1 tahun. Kita harus simpan 1 tahun baru dapat 5-6%. Betul. Kalau di saham 5-6% itu bisa dalam hitungan jam atau 1-2 hari. Seperti itu. Makanya kita harus adanya rasa syukur. Ya. Itu saya selalu tekankan. Ya. Yang pertama, syukur itu dari diri kita ya. betul, harus rasa syukur. Yang kedua juga saya harus memaintain dengan cara tadi. Saya ikutan terjun. Jadi Ya. bukan hanya asal bicara. Ya. Kalaupun misalnya yang kita beli bersama-sama turun, maka juga mentornya juga ikutan turun dong. Rugi Iya. bersama, Rugi bersama, untung bersama ya. untung bersama. Tapi saya sampaikan, ini waktunya kita untuk cut loss, untuk waktunya kita jual rugi sedikit aja gak apa-apa. Nanti kita nunggu lagi momentum kapan untuk kita ikutan membeli yang kedua kalinya. Nah, seperti itulah. Makanya bisa terus bertambah dan bertambah. Wah, sobat tantangan, kita hari ini belajar banyak tentang bagaimana agar menjadi waras dalam psikologi invest saham, dan kita juga udah belajar banyak bagaimana agar kita bisa menghipno diri kita sendiri kalau kita adalah motivator dari diri kita sendiri.